Siang semuanya, saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nama saya Yunia Renongara, kelas L, semester 4, NIM 01 2019 0443. Jurusan Pendidikan Agama Kristen. Nama dosen pengampu Nofriana Baun. Mata kuliah filsafat. Di sini saya akan membahas tentang aliran idealisme. Mengapa saya memilih aliran idealisme ini? Karena saya ingin menambah wawasan saya serta membagikannya kepada teman-teman saya. Latar belakang idealisme adalah suatu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurut aliran ini, cita adalah gambaran asli yang bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera, dan pertemuan jiwa dan cita lahirlah suatu angan-angan, yaitu dunia idea. Aliran ini memandang dan menganggap yang nyata hanyalah ide yang selalu tetap, tidak mengalami perubahan. Inti dari pemikiran ini adalah akal budi, ide-ide pemikiran, alam pemikiran, atau esensi dasar. Idealisme menyatakan bahwa akal budi adalah sesuatu yang nyata, sedangkan materi adalah produk nyata, produk sampingan dari akal budi. Idealisme berlawanan langsung dengan pandangan realisme, karena pada pandangan realisme, materi adalah sesuatu yang nyata, sedangkan akal budi adalah fenomena yang mengikutinya. Kadang dunia adalah pekerjaan idealisme sangat identik dengan alam, dengan lingkungan. Karena itu aliran ini melahirkan dua macam realitas, yaitu yang pertama, yang tampak, yaitu apa yang dialami oleh kita selaku makhluk hidup, dan ada yang mati, demikian seterusnya. Yang kedua, realitas sejati yang merupakan sifat yang kekal dan sempurna, gagasan dan pemikiran yang utuh dalam memiliki nilai murni dan asli, dan kedudukannya lebih tinggi dari yang tampak, karena ide merupakan sesuatu yang hakiki. Pendapat para tokoh Plato pada tahun 427 sampai dengan 397. Pada tahun ini Plato meyakini bahwa ada kebenaran yang sifatnya universal, suatu kebenaran yang disetujui semua orang, kebenaran yang demikian misalnya ada pada matematika 2 tambah 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Suatu kebenaran sekarang dan masa yang akan datang. Menurut Plato, kebenaran universal akan melampaui dunia ide-ide yang tidak berubah. Ide dalam kata idealisme yang dimaksud oleh Plato bukanlah ide yang umumnya dipahami oleh pemahaman masa kini. Sokrates adalah filsuf dari Athena yang merupakan salah satu figur penting tradisi filosofi barat. Sokrates menekankan kenal dirimu, karena mengenal diri adalah awal pengetahuan. Kebijaksanaan adalah menguasai pengetahuan. Pengetahuan hanya merupakan hasil dari kebijaksanaan, adalah arah bagi inti pengetahuan. Sokrates selalu mengejar absolut tentang suatu entitas. Sokrates menggunakan metode analisis bertanya. Rene Descartes
menyimpulkan sesuatu yang saya pikir, lihat dengan mata saya sendiri sebenarnya hanya ada dalam pemikiran seorang. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa hal ini di luar adalah suatu yang dinyatakan oleh Tuhan yang memberikan pemahaman akan ide-ide yang dipikirkan dan cenderung untuk percaya bahwa ide-ide disebabkan oleh materi yang terkandung dari materi. Apa yang saya lakukan jika aliran ini diterapkan? Yang saya lakukan adalah saya harus fokus belajar dan menemukan ide-ide yang mencerminkan kepribadian yang baik. Peran guru. Yang pertama, mengajari dan mendidik muridnya berulang-ulang kali, supaya materi yang diajarkan tidak dilupakan. Yang kedua, guru membiasakan anak belajar berulang-ulang kali di rumah atau di rumah orang tuanya. Tiga, guru menyuruh siswa menemukan ide baru. Peran siswa. Yang pertama, menemukan ide-ide yang mencerminkan kepribadian yang baik. Kedua, belajar berulang-ulang kali. Ketiga, mendengarkan materi yang diajarkan, juga harus peka dengan materi tersebut. Apa relevansinya bagi pendidikan agama Kristen? Adalah pendidikan Kristen bersumber kebenaran Allah, filsafat, idealisme, serta menemukan ide-ide yang berkualitas sehingga realitas tidak berkurang. Demikian dari saya. Shalom.